Oke, jadi kuliah hari ini tadi kita awali dengan penyampaian capaian mata kuliah, pokok bahasan, dan juga sistem penilaian. Sekarang kita lanjut di materi tahapan pengolahan. Jadi untuk pengolahan fisik sama pengolahan kimia tadi secara garis besar kalian kan sudah mengetahui ya prinsip dari pengolahan fisik dan juga prinsip dari pengolahan kimia. Kita masuk di tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan di sini ini juga kita fokuskan pada pengolahan fisik dan kimia. Untuk pengolahan biologis nanti di mata kuliah pengolahan biologis. Jadi untuk pengolahan, tahap pengolahan ini ada 3 tahap. Yang pertama itu disebut primary treatment. Jadi pengolahan yang dasar tahap pertama ya. Ini umumnya biasanya dilakukan secara fisik gitu. Jadi fisik itu tuh untuk menghilangkan padatan-padatan yang besar, padatan-padatan di dalam air kalau memang itu penerapannya pengolahan air gitu. Nah, kalau untuk pengolahan tahap kedua ini biasanya gabungan fisik dan kimia atau bisa jadi juga biologis. Misal dia itu untuk air limbah. Jadi kita kalau pengolahan kita harus lihat dulu nih. Nah, air ini nih cocoknya diolah secara fisik kimia atau air ini cocoknya diolah secara biologis. Kita lihat dari karakteristik air limbahnya, uji parameter air limbahnya, atau uji parameter air baku yang kita olah gitu ya, atau uji air bersih untuk air minum gitu. Jadi karakteristik awalnya sendiri itu kita harus tahu. Jadi yang mau dihilangkan apa itu kita uji lab dulu, kan udah belajar laboratorium lingkungan. Jadi kita bisa tahu kandungan air di dalam yang mau kita olah itu bagaimana. Nah, misalnya nih ternyata banyak kandungan anorganik ya. Anorganik berarti cara mengolahnya cocoknya pakai apa? Pakai fisik kimia. Tapi kalau misalnya ternyata nih airnya ini kandungannya banyak bahan organik, jadi cocoknya pakai apa? Pakai biologis gitu ya. Tapi kalau untuk tahap pertama ini secara fisik ini nih sama biasanya sama semua tuh, baik air minum ataupun air limbah. Karena fisik ini untuk menghilangkan padatan di dalam air. Padatan di dalam air tuh kan baik dari air bersih, baik dari air limbah atau air baku. Yang air baku itu kayak contohnya air sungai gitu ya, air permukaan lah ya, yang untuk diolah menjadi air bersih ya kan, itu kan dari air sungai atau baku air bersih itu. Nah, itu sama pakai fisik awalnya gitu ya. Jadi limbah sama air untuk pengolahan air minum dia sama-sama fisik, ini sama-sama ada. Baru yang membedakan ini, kalau ini fisik kimia ini biasanya untuk air bersih, ini air limbah. Terus pengolahan ketiga, kalau pengolahan ketiga ini ada lanjutannya pengolahan kedua. Jadi apa yang tidak bisa diolah di tahap kedua, dia akan diolah di tahap ketiga. Jadi udah advance gitu. Pengolahannya itu udah pengolahan lanjutan. Jadi udah yang nggak bisa dilakukan ini, biasanya itu kayak dia ini karakteristik airnya itu yang masih banyak mengandung ion-ion gitu ya. Misal kita mau menghilangkan kation ya, berarti di dalam airnya itu terdapat banyak logam, karena kation ya, kation itu kan muatannya plus, jadi banyak logam-logam. Nah, itu bisa pakai pengolahan tahap ketiga. Nah, apa aja nih pengolahan tahap ketiga ini? Nanti banyak ya contohnya. Oke, tadi kita sebutkan bahwa untuk pengolahan di awal itu prosesnya secara fisik ya. Nah, secara fisik ini gunanya untuk menghilangkan benda kasar ya, atau yang tadi saya bilang padatan ya.
benda kasar atau sampah ini dia kan ukurannya besar, sehingga dia harus dihilangkan di awal treatment. Atau misal partikel kasar, ini contohnya kayak pasir gitu ya, yang memang pasir itu kan mengendap sifatnya kan, pasir itu. Jadi beda ya pasir dengan padatan tersuspensi. Jadi kalau pasir yang dimaksud di sini partikel kasar yang dia itu sifatnya mengendap, bukan tersuspensi gitu. Ya mungkin memang ada pasir yang tersuspensi juga, karena ukuran dari pasir pun itu bervariasi. Ada yang ukurannya itu besar sehingga dia cepat untuk mengendap, ada yang ukurannya dia lebih kecil sehingga dia tersuspensi. Nah, ini contohnya nih unit-unit pengolahannya untuk proses fisik. Ada screening ini saringan gitu ya. Grid chamber tuh kayak bak pengendap pasir ya. Terus ini bak pengendap sendiri gitu ya, istilahnya beda. Kalau grid chamber ini untuk pasir grid, nah kalau pengendap ini untuk padatan yang dia ini cenderung tersuspensi juga gitu, ada padatan yang lebih kecil dari pasir. Kemudian ada filtrasi ini untuk kayak misal saringan, pakai saringan itu ya, yang filtrasi itu ada yang saringan ukuran pori-pori saringannya itu ada yang kecil kali, jadi ada tingkatannya, ada mikro, nano gitu ya. Kalau yang gede itu ultra gitu, itu namanya filtrasi. Dia ukurannya tentunya kalau yang bisa difiltrasi itu lebih kecil padatannya dibanding dengan ini. Jadi ini sesuai urutan ya. Yang pertama screening, grid chamber, bak pengendap, filtrasi. Ini proses pengolahan secara fisik, di mana semakin ke belakang di sini ya, ukuran partikel kasar yang mau dihilangkan tuh ukurannya semakin kecil. Terus ada proses fisik kimia, proses tahap kedua dari pengolahan fisik kimia. Nah, proses fisik kimia ini dia berarti gabungan ya. Di dalam pengolahan, di dalam unit pengolahan tersebut, dia menerapkan proses fisik dan kimia. Contohnya apa? Oh ya, kegunaannya apa untuk fisik kimia ini? Nah, fisik kimia ini kegunaannya ketika partikel tersebut tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan di proses fisik ini. Proses pengendapan, proses filtrasi gitu ya, udah nggak bisa dihilangkan. Tapi gini, kalau filtrasi di sini kita tidak, kadang-kadang kita ini menggabungkan dari, kalau mengolah air itu kan kita menggabungkan dari satu unit dengan unit lainnya ya. Kadang-kadang kita tidak menggunakan filtrasi ini. Kadang-kadang kita menggunakan habis bak pengendap, kita menggunakan koagulasi, flokulasi gitu. Ini juga terserah ya. Jadi tergantung dari budget kita, atau mungkin tergantung dari kapasitas lahan kita gitu ya. Misal nih, lahan kita itu lahannya besar, luas gitu. Nah, cocoknya bisa pakai apa? Bisa pakai filtrasi. Ya, filtrasi ini membutuhkan lahan yang luas. Budget kita pas-pasan gitu ya. Budget kita pas-pasan tapi tanah kita luas. Jadi cocok pakai filtrasi. Tapi ketika kita tidak punya lahan, budget kita cukup untuk melakukan proses kimia. Ya kita cocoknya pakai koagulasi, flokulasi. Bisa dimengerti ya. Untuk koagulasi flokulasi sendiri ini harus dibarengkan dengan sedimentasi. Jadi tadi untuk bak pengendap ini ya, bak pengendap ini juga namanya adalah, kalau biasa kita sebut itu bak prasedimentasi. Prasedimentasi, dia prinsipnya sama kayak sedimentasi, cuman partikel yang diendapkan. Sedimentasi itu pengendapan ya. Sedimentasi ini sama kayak ini, pengendapan. Jadi yang diendapkan yang di sini itu lebih besar partikelnya, ukurannya, diameternya. Sedangkan yang di sini ini yang tidak bisa diendapkan dengan pengolahan yang di sini.
gitu. Jadi di sini itu harus dilakukan koagulasi flokulasi dulu. Apa itu koagulasi flokulasi? Dulu kan sudah pernah dibahas ya, penambahan koagulan ya, penambahan koagulan sehingga diameter dari partikel tersebut menjadi lebih besar gitu kan, karena bertumbukan dengan si koagulannya ya kan, koagulasi pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Nah, itu setelah dilakukan koagulasi flokulasi kan itu harus kita diamkan untuk dilakukan pengendapan prosesnya yang berlangsung. Sehingga kalau kita tahu koagulasi flokulasi sedimentasi sendiri ini adalah proses dari koagulasi, proses kimia, terus flokulasi dan sedimentasinya ini adalah proses fisikanya. Flokulasi tahu ya, flokulasi kan pengadukan lambat. Jadi di dalam koagulasi ini ditambahkan koagulan, terus dilakukan pengadukan secara cepat supaya si koagulannya itu atau partikelnya itu saling saling memecah sehingga saling berinteraksi satu sama lain. Makanya dia koagulasi ini pengadukannya dilakukan secara cepat. Sedangkan flokulasi dia pengadukannya secara lambat. Nah, pengadukan secara lambat ini digunakan supaya si partikel-partikelnya tersebut yang sudah ditambahkan dengan koagulan itu dia saling bertumbukan, tapi dia tidak akan berpisah lagi gitu. Kalian bisa bayangkan ya, ketika kalian mengaduk secara cepat, itu kan dia bertumbukan tapi dia terpental lagi gitu kan si partikelnya. Tapi ketika flokulasi diaduk secara lambat, dia bertumbukan tapi dia menempel, dia sudah tidak terpental lagi karena kecepatan pengadukannya kan tidak ekstrim gitu ya. Bisa dimengerti ya. Sehingga setelah dia bertumbukan dan tidak terpecah lagi, partikelnya kan menjadi lebih besar ukuran diameternya. Nah, untuk ketika dia udah menjadi besar itu, maka dia bisa mudah diendapkan, bisa mudah disedimentasi gitu. Ukurannya mungkin menyerupai yang ini gitu ya. Oke, presipitasi ini sama, dia ditambahkan suatu bahan kimia dan dia diendapkan prosesnya ya, presipitasi ini. Jadi penambahan bahan kimia tadi itu fungsinya untuk mengendapkan partikel juga, polutan dalam air juga. Nah, untuk biologis ini nanti kita lebih banyak bahas di pengolahan biologis ya, hari Sabtu besok. Kemudian untuk pengolahan lanjut di sini ada proses apa aja nih? Macam-macam. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa pengolahan lanjut ini memang digunakan ketika polutan itu tidak bisa dihilangkan dengan cara yang ini gitu. Jadi pengolahan ini pengolahan yang tidak biasa ya. Pengolahan apa aja contohnya nih? Ada pengolahan untuk proses fisik, kimia maupun biologis nih. Ini contoh-contoh pengolahannya. Kalau nitrifikasi, denitrifikasi ini nanti kita bahas di pengolahan biologis karena ini kaitannya dengan proses biologis ya. Nitrifikasi, denitrifikasi ini kan proses dengan bantuan mikroorganisme. Jadi proses nitrifikasi itu perubahan amonia menjadi nitrat. Kalau denitrifikasi, nitrat menjadi amonia, sebaliknya gitu ya. Dan ini dilakukan oleh bakteri-bakteri di dalam air limbah. Kayak contohnya bakteri Nitrosomonas gitu ya, Nitrosobakter gitu. Nah, lalu untuk adsorpsi di sini biasanya menggunakan adsorban. Adsorban tuh contohnya kalau yang sering kita temui karbon aktif. Kalau nggak tahu karbon aktif, bahasa orang sehari-hari, karbon aktif itu arang ya.
Jadi adsorpsi ini pakai adsorbannya itu contohnya itu arang gitu ya. Lalu stripping ini dia prosesnya itu prinsipnya pakai kayak penguapan gitu. Jadi dia memisahkan suatu gas dari cairan itu gitu. Jadi ini jarang sih digunakan untuk pengolahan air limbah ya. Atau kalau untuk pengolahan air bersih mungkin biasanya untuk industri sih kalau stripping ini. Jadi dia itu sengaja nih mau memisahkan gas ini dari suatu larutan ini gitu. Nah, untuk presipitasi sama koagulasi flokulasi ini kan tadi sudah dibahas di sini ya, dia sama bisa dijadikan sebagai pengolahan lanjutan juga karena memang di sini itu butuh bahan kimia, dan bahan kimia itu kalau kita gunakan ya relatif lebih mahal ya, sehingga ini bisa dikategorikan pengolahan lanjut. Artinya pengolahan lanjut ini bisa kita tidak pilih. Jadi pengolahan lanjut ini bisa kita tidak jadikan dia sebagai alternatif pilihan, karena dengan catatan di dalam pengolahan yang biasa ini ya, yang tanpa pembubuhan bahan kimia ini, dia sudah bisa dilakukan. Jadi nggak perlu pengolahan lanjut. Nah, untuk mikrofiltrasi ini dia tadi di sini saya jelaskan ya, filtrasi ini dia ada mikro, makro. Jadi urutannya tuh makrofiltrasi, mikrofiltrasi, saya lupa ya, makro, mikro, ultra, nano, itu urutannya bagaimana ya? Yang jelas nano paling kecil ya, yang ultra sama mikro sama makro itu saya lupa urutannya. Nah, tapi di sini yang saya mau tekankan, untuk yang makro, mikro, nano, ultra itu dia tidak di sini tempatnya ya. Karena kalau makro masih boleh lah ya, makro itu kan besar mungkin ya. Jadi nama unit pengolahan kalau makro itu jadi untuk memisahkan partikel yang ukurannya makro, itu bisa kita lakukan dengan filtrasi. Nama unitnya itu unit rapid sand filter atau slow sand filter gitu. Itu yang biasa kita pakai untuk filtrasi pada tahap fisik ini. Tapi ketika di pengolahan lanjut, mikrofiltrasi yang berperan ya, mikrofiltrasi ke bawah. Kalau makro tadi di sini tempatnya, tapi kalau mikro dia ada di kategori pengolahan lanjut. Tadi urutannya yang benar itu makro ya, terus mikro. Jadi partikelnya ini ukuran mikro, maksudnya gitu. Terus ultra, baru nano gitu ya. Nah, kemudian ion exchange. Ion exchange ini dia untuk menghilangkan ion-ion dalam air. Jadi menghilangkan ion itu kan susah ya, karena ion itu kan terlarut, tidak tersuspensi. Kalau filtrasi tadi kan dia tersuspensi ya partikelnya. Kalau ion ini dia terlarut. Sehingga untuk memisahkannya kita perlu ion juga gitu. Contoh nih, kita mau menghilangkan ion yang muatannya itu plus 2. Contohnya apa tuh plus 2? Pb gitu ya, timbal. Airnya mengandung timbal nih, ayo kita hilangkan gitu ya. Timbal itu kan Pb2+. Nah, untuk menghilangkan Pb2+ itu kita bisa pakai resin namanya. Dalam proses ion exchange ini dia ada resin. Jadi kalau digambarkan ya sebenarnya simpel aja. Ini resinnya. Jadi resinnya ini dia mengandung misalnya itu resinnya ini mengandung unsur H+ gitu. Yang mau kita hilangkan itu adalah Pb
Gitu ya. Nah, Pb2+ itu akan ditukar sama si H+, akan ditukar. Pb-nya jadi nempel di dalam resinnya, H+-nya jadi keluar gitu. Nah, H+ ketika keluar ya, dia akan menjadi H2O karena berikatan dengan unsur yang lain. Unsur yang lain berarti kan maksudnya OH- ya, gitu. Jadi aman gitu airnya. Karena yang keluar bukan Pb2+, yang keluar adalah H+. Jadi sistemnya itu ditukar gitu ionnya. Dan penukarannya itu prinsipnya harus sama. Nanti ya kita bahas di lanjutan bab selanjutnya tentang ion exchange. Intinya kalau ion exchange ini dia ionnya ditukar, ion yang ada di dalam air limbah dengan ion yang ada di dalam resin. Dan pertukarannya itu harus sama, plus dengan plus gitu. Tidak, kalau biasanya kan kalau berikatan kan plus dengan minus, tapi ini ditukar. Ditukar tuh plus dengan plus, minus dengan minus. Bisa dipahami ya. Oke, jadi di sini ada beberapa unit pengolahan ya. Di sini kenapa saya bikin unit operasi dan proses, karena biasanya kalau misalnya di kampus-kampus lain itu dia nama mata kuliahnya bukan pengolahan air. Bukan pengolahan fisik kimia atau pengolahan biologis, tapi di mata kuliah untuk kampus-kampus lain tuh biasanya ada unit operasi atau unit proses. Jadi untuk unit operasi ini maksudnya itu lebih banyak proses fisikanya gitu ya. Sehingga unit operasi ini bisa dibilang pengolahan fisik gitu. Nah, untuk unit proses ini lebih banyak ke proses yang terjadi baik secara kimia atau biologis, sehingga di dalam unit proses ini itu kita bisa pelajari sama halnya kita mempelajari di mata kuliah pengolahan kimia atau pengolahan biologis gitu ya. Jadi sedikit berbedanya gini, kalau di kita pengolahan fisik kimia yang digabung ya, tapi kalau di sini itu pengolahan kimia dan pengolahan biologisnya yang digabung, namanya mata kuliah unit proses gitu. Oke, di sini nih ada beberapa unit pengolahan. Nanti di sini juga ada deskripsi dari unit pengolahan ini. Jadi unit pengolahan ini tuh ngapain gitu. Kalian bisa baca nanti ya. Ini banyak nih. Tuh ada lagi nih kan, ada 4 halaman. Nih. Oke gitu ya. Nah, 5 halaman ya. Jadi di sini nih berarti di tabel semua tadi, 5 halaman tadi itu ada pengolahan fisik kimia, ada pengolahan biologis. Kalian, saya beri tugas nih, mencari gambar, ya, supaya kalian tahu gambar. Jadi, kalian udah tahu nih, nama unitnya, kalian udah tahu deskripsinya, tapi kalian nggak tahu wujudnya seperti apa gitu ya. Sehingga tugas kali ini saya minta untuk mencari gambar di internet ya. Kalian bisa berselancar di internet untuk mencari bagaimana wujud dari unit yang ada di sini. Nah, untuk pengolahan fisik dan kimia saja ya. Tidak perlu untuk yang pengolahan biologis. Nah, nanti bentuknya kalian misal nih pertukaran ion gitu ya. Deskripsinya kayak gini. Nanti di sini kalian tambahin kolom kasih gambar sama sumber
websitenya, sumber artikel, sumber apapun ya, sumber yang di internet itu kalian copy paste gitu, sama gambarnya juga ya. Jadi gambar sama sumber. Yang pengolahan fisik kimia saja. Jadi untuk pengolahan biologisnya bisa kalian kosongin. Nah, untuk tugasnya tadi kalian bisa kerjakan setelah kalian menonton video ini. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai bisa langsung dikumpulkan, tapi kalau belum selesai sampai mata kuliah ini jadwalnya berakhir, kalian bisa kumpulkan di paling lambat minggu depan sebelum perkuliahan dimulai gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada aplikasi dari pengolahan fisik kimia sendiri. Untuk aplikasinya ini kita seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau pengolahan fisik kimia ini biasanya itu untuk pengolahan air baku gitu, air permukaan ya. Air baku nih, air baku itu kan air yang digunakan sebagai sumber untuk kebutuhan air bersih kita gitu kan. Sehingga sumber itu tuh bisa berasal dari air sungai atau air rawa. Ini air yang ada di atas permukaan, air baku yang ada di permukaan ya. Bisa dipahami ya. Artinya ini menjadi air permukaan. Nanti air tanah itu berarti bukan termasuk air permukaan. Jadi air tanah kan juga dipakai untuk keperluan air bersih ya kan. Sumber air baku untuk air bersih, tapi dia bukan air permukaan, karena air permukaan itu air yang ada di atas tanah, di atas permukaan tanah ya, di permukaan tanah lah ya intinya. Ini untuk air sungai, ini tidak mengikat, unit-unit ini tidak mengikat, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Yang awalnya itu screen ya, awalnya ini pasti untuk pengolahan fisik. Terus aerasi ini opsional di sini maksudnya ketika air limbahnya ini, air sungainya ini ya, maksudnya air sungai bukan air limbah, air sungai ini DO-nya itu terlalu rendah, itu bisa kita lakukan aerasi dulu. Selanjutnya prasedimentasi. Prasedimentasi ini dilakukan untuk mengendapkan partikel diskrit, partikel yang ukurannya yang pasir tadi ya. Terus koagulasi, flokulasi, ini ditambah koagulan. Terus lanjut ke sedimentasi, lanjut ke filtrasi. Filtrasi di sini yang tadi rapid sand filter atau slow sand filter ya. Slow itu lambat, sand itu pasir, filter itu ya filter. Nah, selanjutnya di sini ada untuk menurunkan kesadahan kalau memang air sungainya ini dia sadah. Sadah itu mengandung Ca2+, Mg2+, ya. Ca itu kalsium, Mg itu magnesium. Mengandung itu, maka kita bisa lakukan penambahan kapur atau soda. Untuk apa? Untuk proses presipitasi pengendapan. Ya, kapur atau soda ini biasanya digunakan untuk proses presipitasi. Nah, yang terakhir kita bisa lakukan desinfeksi. Desinfeksi ini dilakukan pembubuhan desinfektan. Desinfektan itu klorin gitu biasanya. Klorin itu tahu Cl ya. Unsur kimianya Cl. Nah, jadi sebelum dilakukan pengolahan, di sini kita harus cek dulu. Cek dulu bagaimana karakteristik air sungainya sendiri. Oh, ternyata air sungainya punya kandungan kalsium yang tinggi, magnesium yang tinggi. Artinya kita butuh ini untuk melakukan pengolahan. Ternyata
apa ya, BOD-nya tinggi, COD-nya tinggi gitu ya. Ya, kalau BOD COD tinggi ya nggak cocok ya pakai unit ini. Nggak cocok pakai pengolahan fisik kimia. BOD COD tinggi itu kan karena bahan organik tinggi kan berarti. Jadi cocoknya pakai apa? Pakai pengolahan biologis. Nah, kalau fisik kimia yang tadi saya bilang, dia ada padatannya, ada ion-ion, logam-logam gitu ya. Itu cocok untuk fisik kimia. Oke, selanjutnya pengolahan air rawa bersifat payo. Payo itu setengah asin. Jadi dia payo ini dia percampuran air tawar dengan air laut. Jadi rasanya agak asin. Nah, kalau air payo ini butuh yang advance. Karena dia terlarut. Garam itu ya, air laut. Air laut itu kan ada garam yang terlarut. Garam itu kan ion-ion ya, NaCl garam tuh. NaCl tuh berarti kan Na+, Cl min gitu kan kandungannya. Dan itu nggak bisa dihilangkan pakai cara biasa. Dia harus pakai yang advance. Contohnya apa tuh kalau advance? Ya ini yang membedakan dengan yang biasa. Dia ada proses pertukaran ion. Atau dia bisa pakai membran filtrasi. Membran filtrasi ini yang tadi saya bilang ada mikrofiltrasi, ada ultrafiltrasi, ada nanofiltrasi, atau yang lebih bagus lagi namanya reverse osmosis. Reverse osmosis itu ukuran pori-porinya sangat kecil sehingga dia emang bisa menyaring, memfilter ion-ion yang masih ada di dalam air tersebut. Kan kalau air minum di kampus kita, itu kan kita pakai saringannya itu pakai reverse osmosis. Yang ada di depan kampus kita itu ya, di depan kampus kita kalau kalian lihat ada tabung kayak tabung apa ya, kalau dari fisik luarnya itu kayak tabung oksigen ya, tapi dalamnya itu dia membran filtrasi, nama unitnya reverse osmosis biasanya. Itu untuk menghilangkan ion-ion bisa gitu ya. Nah, terakhir dia dilakukan desinfeksi juga supaya apa? Supaya mikroorganisme yang masih ada di dalam sini benar-benar mati. Sehingga bisa kalau mati kan sehingga aman untuk dikonsumsi. Gitu. Jadi fisik kimia ini nanti outletnya itu ya yang didistribusikan ke masyarakat, yaitu air-air yang dari PDAM, ATB gitu. Nah, ini untuk yang air tanah yang mengandung Fe dan Mn ini bisa dilakukan oksidasi dulu, dengan oksidator kuat ya. Bisa ditambah dengan aerator juga ya supaya oksigennya lebih banyak masuk ya, sehingga proses oksidasi ini berlangsung dengan optimal gitu. Atau bisa dengan menambahkan oksidator kuat ya. Oksidator kuat itu contohnya kayak kalau dulu kita uji COD gitu kan, dia prinsipnya juga pakai oksidator kuat ya, tapi banyak juga contoh lain dari apa oksidator kuat itu. Tapi kalau yang kemarin tuh kita di uji COD kita menggunakan oksidator kuatnya itu Cr2O7. Kedua Cr2O7. Itu contoh dari senyawa yang fungsinya sebagai oksidator kuat. Nah, ini sekali lagi sifatnya ini tidak mengikat. Unit-unit pengolahan ini tergantung dari ini budget dan lahan ya yang tersedia. Nah, terus untuk pengolahan air tanah dengan kesadahan tinggi ini banyak dilakukan dengan penambahan
penambahan apa ya, senyawa kimia, kapur ya, Ca, CO3 gitu-gitu, menghilangkan kesadahan tadi. Dan ini rekarbonasi ini juga dengan menambahkan CO2 supaya dia si kesadahannya ini ya, unsur-unsur yang menyebabkan kesadahan ini bisa berikatan dengan si CO2 ini. Kalau udah berikatan, dia akan menjadi gumpalan yang lebih berat karena ukurannya lebih besar, sehingga bisa dilakukan pengendapan tadi. Sama kayak presipitasi prinsipnya ya. Oke, kayak gitu aja ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan kalau memang sudah selesai langsung. Kalau nggak selesai ya nanti kalian laporan aja, Miss, nggak selesai, Bu, nggak selesai. Jadi saya tahu gitu. Yang jelas kalian malam ini silahkan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas. Terima kasih semuanya, semangat. Semangat ya. Sampai jumpa besok.